Pak Yoris. cukup panjang. Pak Yoris. Ya, Halo. siap. Ya, Pak. Ini pendalaman Ya, saja Pak. sedikit. Ini dari hakim, meja hakim. Ya. Kapan sih Pak Terima Yoris kasih. dengan semua serikat pekerja itu melihat pertama sekali atau menerima sekali draft klaster ketenagakerjaan yang mau dimasukkan itu? Dalam rangkaian panjang itu, Pak Yoris lihat ke saya, Pak Yoris. Halo? Jangan ditanya, Pak. Ya, Ini Pak. kan yang Bapak ketahui saja. Kapan Bapak dalam kapasitas sebagai orang yang tergabung di klaster ketenagakerjaan itu, yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan itu, menerima draft rancangan undang-undang itu satu. Tapi sebelumnya, apakah Bapak sebelum pertemuan-pertemuan itu pernah melihat naskah akademiknya nggak? Terima kasih Yang Mulia. Saya secara pribadi belum pernah menerima naskah itu oleh siapapun juga. Kedua, bahwa sebelum itu pernah dengar atau ini juga sama Yang Mulia, bahwa saya tidak pernah menerima atau memegang atau mempelajari naskah itu sebelumnya. Ya, ketika Bapak ketemu dengan pihak-pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan itu terkait dengan rencana pembahasan ini, itu kementerian atau pemerintah atau menteri koordinator dan segala macamnya itu pernah enggak menyampaikan naskah-naskah itu kepada kelompok-kelompok buruh itu? Saya kira Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Artinya waktu kami ketemu dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun Menko Perekonomian, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perundang-Undangan nomor 15 tahun 2019 yang terbaru hasil revisi, bahwa surpres itu pemerintah langsung mengirim kepada DPR. Jadi ke buruh tidak diperlihatkan ya? Ini yang ke buruhnya Pak Yoris. Yang ke kelompok buruhnya, ke organisasinya disampaikan nggak rencana draft-draft itu? Tidak sama sekali kami tidak sampaikan, karena itu pemerintah sesuai dengan perundang-undangan, pemerintah mengirim surpres itu kan kepada DPR. Bukan pertanyaan saya Pak Yoris, Bapak dari organisasi buruh ketika ketemu dengan pemerintah itu, pemerintah menyampaikan enggak, ini draft yang mau kita perbaiki, yang mau direvisi, disampaikan tidak? Tidak sama sekali Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Yoris. Saya kembali. Pertanyaan dari para pemohon nomor 4. Karena tadi suaranya kurang jelas di kami, tadi terdengarnya, jadi ada beberapa yang coba kami catat. Yang pertama, kami tegaskan bahwa saya bukan anggota LKS Tripartit Nasional. Tadi minta konfirmasi, jadi bukan di LKS Tripartitnya, tapi anggota tim Tripartit pembahasan khusus ini, klaster Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, Pak, klaster ketenagakerjaan. Jadi bukan anggota LKS Tripartit. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait LKS Tripartit. Tentu saya tidak mengetahui karena saya bukan anggota LKS Tripartit, tetapi anggota tim Tripartit yang dibentuk khusus untuk pembahasan RUU Cipta Kerja. Nah, terkait dengan pertanyaan naskah Bapak Said Iqbal, apakah ada naskah RUU dari Apindo? Dalam tim tersebut tidak ada masing-masing menyampaikan naskah atau draft sendiri-sendiri, tetapi hanya pemerintah yang menyampaikan melalui metrik yang dibahas bersama-sama. Jadi tidak ada draft sandingan atau apapun, baik dari serikat pekerja yang berbentuk dokumen tentunya yang diserahkan kepada pihak masing-masing atau dari Apindo. Jadi kita membahas itu berdasarkan metrik yang diberikan oleh pemerintah, dan itu kita perdebatkan di situ, berikan masukan sesuai dengan keinginan atau kepentingan masing-masing pihak. Jadi tidak ada draft dari Apindo yang disampaikan ke kami atau ke tim. Kemudian, apakah saksi yang setuju dalam penghilangan pesangon? Nah, tentu karena kami tim di situ, kami tidak setuju. Ada rekaman yang jelas dalam tim itu yang merugikan pekerja, karena kami mewakili pekerja, kami tidak pernah setuju dengan yang mengurangi atau menghilangkan apalagi hak-hak yang menjadi hak pekerja. Jadi jelas kalau itu sikap kami, bahkan kalau kami lihat dari pemohon 103 juga sama, ini dari tim bersama kami, jadi
tidak ada sama sekali kami setuju dengan yang dihilangkan yang merugikan pekerja. Kemudian, apakah saksi mengetahui ada perubahan naskah? Nah, ini saya tidak tahu maksudnya naskah yang mana, karena yang jelas saya tidak tahu ya, perubahan apakah di akhir maksudnya yang tadi disampaikan, atau karena waktu itu saya bertugas hanya untuk tim pembahasan di tim tripartit saja. Kemudian terkait dengan pernyataan bersama yang menolak, saya pernah mendengar, tapi karena saya bukan anggota LKS tripartit, jadi saya tidak pernah lihat ada pernyataan itu. Yang selanjutnya, apakah sikap KSPN dalam rapat, apakah sikap pribadi? Tentu tidak, Pak Yang Mulia. Saya berada di dalam tim tripartit itu berdasarkan utusan resmi organisasi yang ditunjuk atau ditugaskan oleh presiden organisasi. Jadi bukan dalam kapasitas pribadi dalam tim tripartit tersebut. Apakah mengetahui ada penolakan atau aksi di Jawa Tengah? Ya tentu, saya sebagai sekjen waktu itu, saya banyak berkomunikasi, bahkan mengetahui persis ada penolakan di beberapa daerah, termasuk kami pun di pusat pernah melakukan penolakan melalui aksi ya, di istana, dan yang akhirnya kemudian dilibatkan, karena waktu itu sama sekali sebelum itu tidak pernah dilibatkan adanya keterlibatan dari serikat pekerja atau serikat buruh di dalam pembahasan penyusunan RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya pribadi mengetahui adanya aksi atau sikap-sikap di daerah itu. Tapi berdasarkan instruksi Presiden, KSPN, tentu dengan bentuk ikhtiar yang kami lakukan, mudah-mudahan dengan cara masuk dalam tim itu bersama-sama dengan beberapa serikat pekerja, hal ini ada 6, serikat pekerja, serikat buruh, konfederasi atau federasi, berupaya bagaimana kita memperbaiki draft itu atau setidaknya mengusulkan perubahan-perubahan untuk perbaikan draft RUU tersebut. Saya pikir itu yang mulia yang bisa saya jawab, karena selain dari itu saya tidak jelas tadi mencatatnya, mendengar di sini. Jadi kalau ada yang kurang untuk dijawab, kami bersedia untuk menjawab selanjutnya. Terima kasih yang mulia.